Bismillahirrahmanirrahim. Syair Heran karya M.H. Ainun Najib, dibacakan Abdul Majid. Aku mendengar engkau berkata tentang kemiskinan. Aku mendengar dengan manisnya engkau berjanji akan mengentaskan orang-orang dari kemiskinan mereka. Hatiku pun lega, meskipun dengan kepercayaan yang belum sepenuhnya. Sesudah 25 tahun, akhirnya pembangunan yang sejati mudah-mudahan dimulai juga. Tapi kalau ada seseorang yang kelaparan dan hingga larut malam tak secumput makanan pun ia berhasil dapatkan, maka kepada siapakah sebaiknya ia mengeluh? Pintu rumah siapakah yang boleh ia ketuk? Kantor manakah yang pernah berpikir untuk membuka diri terhadapnya? Orang yang kelaparan, apakah seyogyanya datang mengadukan keadaannya ke dinas sosial, ke kantor Kementerian Dalam Negeri, atau mungkin lebih baik ke majelis ulama? Orang yang sedih dan tidak sanggup membeli keriangan, orang yang sedih dan tidak sanggup membeli keriangan, orang yang sakit dan tak punya biaya untuk membeli kesembuhan, kemanakah harus pergi? Biasanya mereka bertamu ke rumah Tuhan, tetapi Tuhan menjawab keluhan mereka. Loh, hal-hal seperti itu sudah kumandatkan kepada para khalifahku untuk menangannya, dan alam anugerahku telah kuhamparkan secara sangat berkecukupan. Orang-orang yang lapar, sakit, dan kesepian itu lantas menangis. Tetapi adakah pasal dalam buku hukum atau dalam garis-garis besar haluan kebangsaan ini yang mengharuskan seseorang mendengarkan tangis mereka? Mungkin ada kawan, sahabat-sahabat karib, atau tetangga yang pasti bermurah hati memberi mereka makan, menghibur hati mereka, serta menyembuhkan sakit mereka. Tetapi apakah sahabat dan para tetangga bertanggung jawab atas kelaparan mereka? Dan kalau jumlah orang yang kelaparan, yang sakit, dan kesepian ternyata beribu-ribu bahkan berjuta-juta, adakah lembaga yang petugas untuk merasa malu? Apakah NU dan Muhammadiyah bertanggung jawab atas keadaan orang-orang itu? Bisa jenakah para menteri duduk di kursinya? Sangat sukar dipahami bagaimana seseorang bisa tenteram menjadi pemimpin, sedangkan di hadapannya beratus orang kehilangan sawah nafkahnya demi satu lubang kecil untuk bola mainan kanak-kanak yang bernama golf. Sangat
tidak masuk akal. Bagaimana masih ada kata-kata yang bisa muncul dengan mantap dari mulut seorang pemimpin tatkala berjuta-juta orang membayarkan nasibnya untuk kesejahteraan sejumlah kecil orang-orang sebangsanya sendiri. Sangat tidak bisa dipercaya bahwa mungkin ada menteri yang dipilih karena hatinya tuli atau karena mata batinnya rabun. Namun juga sangat menakjubkan bahwa ada rakyat di suatu negeri yang memiliki pribadi-pribadi sedemikian kuat sehingga ketika seluruh hidupnya dirampok, mereka tetap tersenyum dan ikhlas. Para malaikat pun menegur, betapa indahnya keikhlasan. Namun bukan di situ tempatnya. Sangatlah tidak nyaman bahwa terkadang kita tidak punya kemungkinan untuk menghalus-haluskan kata. Ya, bangsa ini memiliki ribuan cara untuk bersopan santun dan menutup-nutupi. Namun hendaknya ada satu hari khusus untuk berkata apa adanya. Misalnya bahwa negeri ini terlalu banyak maling, bahwa kita adalah masyarakat miskin yang setiap saat mengintip kemungkinan untuk maling. Agak memalukan bahwa ternyata yang kita pilih adalah kemiskinan. Sedemikian seriusnya kemiskinan kita sehingga kita membutuhkan berpuluh rumah, beratus perusahaan, berjenis-jenis mobil. Semakin tinggi tumbuh kekayaan kita, semakin serius tingkat kemiskinan kita. Sebab tanda bahwa seseorang miskin ialah apabila ia butuh. Dan tanda bahwa seseorang itu melarat ialah jika terbukti ia serakah. Dan tanda bahwa seorang itu fakir ialah jika ia bernafsu untuk merampok, memonopoli, merebut apa saja yang bukan miliknya. Adapun orang kaya tak terdorong untuk melakukan hal-hal demikian, karena hanya orang kaya yang bisa kenyang oleh kesederhanaan, yang sanggup memberikan apa saja tanpa segan, tanpa rasa eman. Jadi seingatku, kita sendirilah yang merancang kemiskinan. Kemiskinan mutlak berjuta-juta orang, serta kemiskinan yang lebih absolut lagi dari jiwa kita sendiri. Setahuku, kita sendirilah yang menciptakan kesenjangan. Karena kita kepada Tuhan bersikap penuh kesombongan, kepada rakyat kecil penuh sikap merendahkan. Dan seingatku, kita sendirilah yang menyelenggarakan penggusuran-penggusuran. Setauku, kita sendirilah yang tak kunjung henti menjubak-juriskan keserakahan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah kami kesadaran atas perbuatan yang tidak benar ini, dan berikanlah kami kekuatan